Selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Dan juga senantiasa kita memberikan salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-karunia-Nya yang sangat terasa, khususnya di hari-hari Ramadan ini. Sangat terasa hari demi hari berjalan, tersisa sekitar 23 atau 24 hari saja lagi. Sangat sayang kalau waktu ini kita sia-siakan. Manfaatkan betul bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian. Hari-hari Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur dan kesehatan untuk mendapatkan ini. Yang orang-orang saleh kita dahulu telah meminta lama sebelum tibanya Ramadan, telah memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya diberikan kesempatan mendapatkan bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jinni wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab." Sejak awal bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan-syaitan. Ini untuk memberikan kesempatan bagi diri kita sekalian, membuktikan bahwa kita benar-benar bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi syaitan-syaitan telah terbelenggu, sekarang tunjukkan bahwasanya kita adalah hamba-hamba Allah yang baik. Jangan sampai menjadi syaitan-syaitan manusia. Syaitan terbelenggu masih sibuk dengan kemaksiatan. Berarti Anda itu siapa? Ma'asyiral muslimin, sejak awal bulan Ramadan syaitan-syaitan telah terbelenggu dari kalangan jin. Begitu juga pintu-pintu neraka ditutup semuanya, tidak tersisa satupun. Dan pintu-pintu surga dibuka semuanya, tidak tersisa satupun, tidak ada yang tertutup. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir." Kemudian penyuruh, apakah Allah Subhanahu wa taala ataukah malaikatnya, menyerukan di atas langit, "Wahai engkau yang menginginkan kebaikan, sekaranglah waktunya. Dan wahai engkau yang menginginkan keburukan, kemaksiatan, hentikan segera. Jangan diteruskan. Wahai engkau yang menginginkan kebaikan, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Engkau yang ingin meraih surga, sekarang waktunya. Dan engkau yang melakukan kemaksiatan yang merupakan jalan menuju neraka, hentikan. Walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kulla lailah." Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di setiap malam Ramadan Allah Subhanahu wa taala memvonis orang-orang yang bebas dari api neraka. Semoga dari malam-malam ini Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kita dari awal min utaqaihi minan nar sebagai orang-orang yang bebas dari api neraka. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tercatat sebagai orang-orang yang terbebas dari api neraka sejak awal-awal Ramadan ini. Maka pemanfaatan bulan Ramadan ini adalah dengan memperbanyak amalan-amalan saleh. Di antara tanda yang menunjukkan kesuksesan seorang di dalam menjalani bulan Ramadan adalah dia maksimal lebih di dalam kebaikan-kebaikannya dibandingkan bulan-bulan yang lalu. Mari sama-sama kita perhatikan, bermuhasabah. Apa yang selama ini kira-kira kita lakukan dari kebaikan, tingkatkan di bulan Ramadan ini. Terutama dalam urusan membaca Al-Quran, dalam urusan bersedekah, dalam urusan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Perhatikan amalan-amalan ini.
Karena amalan ini khususnya dan amalan soleh secara umum, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perbanyak di bulan Ramadan lebih daripada sebelumnya. Sekali lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling soleh, orang yang paling banyak melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Beliau jauh lebih memaksimalkan dibandingkan di hari-hari sebelumnya. Mari kita perhatikan dan kita bandingkan dan kita tingkatkan amalan-amalan kebaikan kita di bulan Ramadan ini. Ya, mengenai bacaan Al-Quran, kalau sebelum-sebelumnya belum khatam dalam sebulan, maka khatamkan dalam sebulan di bulan Ramadan ini. Bahkan sebagian daripada orang saleh kita mengkhatamkan Al-Quran sekali sehari di bulan Ramadan. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, minimallah 1 bulan 1 kali ini khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa sekali duduk kita baca 1 juz, maka bagilah 1 juz tersebut sehingga dengan 30 hari bulan Ramadan selesai juga 30 juz. Demikian pula perbanyaklah salat-salat sunnah. Baik salat tarawih tentunya, salat witir, qiyamul lail lainnya, maupun salat-salat sunnah mutlak. Setelah berwudu, lakukanlah salat wudu dan juga lakukanlah salat-salat mutlak. Artinya tanpa sebab, semata-mata ingin melakukan salat. Yang penting jangan seperti yang viral sekarang, 23 rakaat 7 menit. Tidak sah sama sekali. Jangankan 23 rakaat, 100 rakaat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berani mengatakan tidak diterima? Karena para ulama kita sepakat, dan tidak mungkin kesepakatan ulama, tidak mungkin ijma' ulama itu salah. Ijma' ulama itu bagian daripada ajaran Islam yang mengatakan bagian rukun daripada salat adalah tumakninah, ketenangan. Sementara tidak ada ketenangan dalam salat 23 rakaat dengan 7 menit. Dengan bacaan Al-Fatih yang harus benar dan juga tahiyat akhir yang harus benar. Itu semua tidak ada pada apa yang mereka lakukan. 100 rakaat bahkan 1000 rakaat pun andaikan mereka melakukannya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak salat-salat sunnah. Salat yang salat tersebut terasa khusyuk, terasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Salat yang membuat kita merasakan at-taqarrub, al-qurb, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam berdiri kita, dalam rukuknya kita, dan dalam sujudnya kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga demikian perbanyak sedekah-sedekah kita lebih daripada sebelum-sebelumnya. Perbanyak sedekah-sedekah yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan dari 3 hal. Beliau mengatakan, ragima anfu rajulin man adraka Ramadan summa salakha falam yukfarla. Sungguh terhina, tidak beruntung sama sekali seorang yang mendapatkan bulan Ramadan, lantas bulan Ramadan itu pergi lewat dalam keadaan dosanya belum diampuni. Jadi bolehkah kita mengatakan saya harus betul-betul meraih ampunan Allah di bulan Ramadan ini? Bukan sekedar boleh, harus. Harus kita tekadkan di dalam hati kita semangat tersebut, bahwa bulan Ramadan ini saya harus dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa yang selama ini saya lakukan. Karena kalau tidak kita dapatkan, kita dapat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ragima anfun. Secara bahasa ragima anfun artinya muka mencium tanah, artinya terhina. Terhina orang yang mendapatkan bulan Ramadan lantas lewat dalam keadaan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita taubati kepada Allah sambil memperbanyak amalan-amalan soleh, hindari dosa-dosa selanjutnya. Ma'asyiral muslimin. Lalu yang kedua, ketika Rasulullah mengatakan itu, Jibril mengatakan amin. Rasulullah berkata, Jibril mengaminkan. Kira-kira Allah tolak? Lalu yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ragima anfu rajulin adraka abawaihi indal kibari kilaihima aw ahadahuma falam yukfallah falam yudkhilahul jannah. Dan terhina orang yang mendapatkan 2 orang tuanya masih hidup atau salah satunya, lantas mereka tidak bisa menjadi sebab
dia masuk surga. Artinya apa? Bukan orang tuanya yang Rasulullah SAW celah, tapi anaknya. Anak yang tidak bisa memanfaatkan, masih mendapatkan orang tuanya hidup untuk berbakti kepada mereka. Siapa yang tidak memanfaatkan, masih mendapatkan orang tuanya hidup untuk berbakti kepada orang tuanya, maka itu adalah orang yang hina. Orang yang hina. Ini saya akan bicarakan lebih lanjut. Saya sampaikan dulu yang ketiga. Yang kedua diaminkan juga oleh Jibril alaihissalam. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ragma anfu rajulin man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh hina orang yang namaku tersebut disebutkan di sisinya lantas dia tidak berselawat kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentang berbakti kepada orang tua pernah saya bicarakan di tempat ini, dan saya sangat ingin menekankan hal ini, mengingat ini bukan pembicaraan yang hanya perlu didengarkan, perlu dimengerti, bahkan sangat perlu untuk kita terapkan. Dan kita pun sebagai orang tua tidak boleh melonggarkan adab-adab ini kepada anak kita sekalian. Kembalikan adab-adab yang dahulu dimiliki oleh orang-orang tua kita yang mengajarkan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Tuhanmu Allah menetapkan jangan pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Allah posisikan berbakti kepada orang tua sebagai posisi yang kedua setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah al-aq. Tidak masuk surga seorang pendurhaka. Tidak masuk surga seorang yang durhaka kepada orang tuanya. Bagian daripada yang menghilangkan turunnya rahmat di suatu negeri atau di suatu masyarakat adalah karena masyarakatnya umumnya adalah orang-orang yang tidak lagi beradab kepada orang tuanya. Karena orang-orang yang tidak beradab kepada orang tuanya adalah mal'unun, orang-orang yang terlaknat. Bagaimana tidak terlaknat? Sementara Rasulullah SAW mengatakan mereka tidak masuk surga. La yadkhulul jannata al-aq. Tidak masuk surga orang yang durhaka. Orang yang durhaka adalah orang yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saya ingin mengangkat kembali bagaimana salafun saleh, orang-orang saleh kita dahulu, sampai bahwa ketika ia ditanyakan, kenapa tidak mau makan dengan bersama orang tuamu? Bukankah kamu tahu tentang berbakti kepada kedua orang tua? Tapi kenapa kamu tidak pernah mau makan bersama orang tuamu? Dia mengatakan, saya khawatir ketika saya makan bersama mereka. Saya mengambil makanan, kumasukkan ke dalam mulutku, ketelan. Padahal itu yang diinginkan oleh orang tuaku sehingga saya pun durhaka. Kalau bagi orang saleh kita hal seperti ini adalah kedurhakaan, bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh banyak sekarang manusia terhadap orang tuanya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau di sana Uwais Al-Qarni sampai rela melatih dirinya naik turun bukit, menggendong kambing, naik turun bukit dalam waktu yang begitu lama berbulan-bulan semata-mata untuk menguatkan ototnya. Karena mengetahui bahwasanya ibunya punya harapan untuk berhaji. Padahal mereka adalah keluarga yang miskin, tinggal di Yaman. Mau ke Mekah harus membutuhkan bekal dan membutuhkan kendaraan. Akhirnya Uwais Al-Qarni melatih dirinya, menguatkan ototnya dengan mengangkat turun naik bukit, mengangkat kambing. Mengangkat kambing berbulan-bulan. Setelah terbentuk kekuatannya, dia pun mengatakan, ya ummi, wahai ibuku, sekarang saya sudah siap. Ayo kita berangkat ke Mekah. Dia berangkat dari Yaman ke Mekah semata-mata dengan menggendong ibunya. Semata-mata dengan menggendong ibunya. Tawaf 7 kali menggendong ibunya. Siapa di antara kita yang mau coba-coba angkat ibunya, menggendong ibunya saja dari rumahnya ke masjid saja? Di saat ibunya merindukan masjid,
merindukan kajian di masjid. Bagian daripada adab seorang anak kepada orang tuanya. Jangankan jelas-jelas orang tuanya telah melarang, bahkan sekedar melihat liripkan matanya, bahkan sekedar merasakan orang tuanya tidak ridho dengan apa yang dia lakukan, maka jangan sekali-kali melakukan hal tersebut. Begitu juga bagian daripada adab seorang anak kepada orang tuanya. Jangankan orang tuanya jelas-jelas memerintah dengan kalimat perintah, lakukan ini, bikin ini, bahkan semata-mata melihat orang tuanya, bahkan merasakan orang tuanya menginginkan itu, dia pun telah melakukan hal tersebut. Itulah anak yang beradab sebenarnya. Itulah yang diinginkan oleh Islam kepada kita sekalian. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita, wala taqul lahuma uffin. Jangan pernah berkata kepada orang tuamu sekedar apalagi sudah merasa dirinya sudah sarjana, magister atau doktor atau profesor, orang tuanya berbicara sudah tidak diperhatikan. Ini bagian dari kedurhakaan. Ma'asyiral muslimin, saya pernah sampaikan juga bahwa bahkan seorang yang tawaf 7 kali, kemudian dalam keadaan dengan cara menggendong ibunya maupun memapah ibunya. Kemudian bertemu dengan Abdullah bin Umar. Di saat itu dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah yang telah kulakukan ini telah membalas jasa ibuku? Apa jawaban Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan satu tarikan nafas ibumu saat dia kesakitan melahirkanmu belum terbalas. Bahkan satu tarikan nafas ibumu di saat dia kesakitan melahirkanmu belum terbalas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka manfaatkan betul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat betul sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ragima anfu rajulin adraka abawaihi indal kibari kilaihima aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Terhina seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, lantas dia tidak memanfaatkan berbakti kepada mereka untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sehubungan dengan waktu yang terbatas, kita akan mengerjakan salat tarawih. Cukuplah sampai demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk kita sekalian dan memberikan ketakwaan dan kesucian hati kita, membantu kita untuk meningkatkan amalan-amalan saleh kita, mendidik anak kita supaya lebih baik, dan juga mendidik diri kita sendiri supaya lebih berbakti kepada orang tua kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.